Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Oke, malam ini kita lanjutkan cerita dari Bang Leman Wiki, pengalaman pendakian Buluk Tim Sableng ke Gunung Ciremai yang mendapatkan petaka gara-gara kedua anggota mereka melakukan zina sebelum pendakian. Yang belum menyimak cerita sebelumnya bisa cek di kolom deskripsi, ada linknya di situ ya. Nah, bagaimana nasib kedua teman mereka? Apakah mereka lanjut mendaki atau turun? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tita masih menjaga puluhan ekor ulat yang berada di tubuhnya, mengawasi kami berdua dengan tatapan tajamnya, sehingga membuat gua bingung harus dengan apa meyakinkan Tita. Berbagi tugas terpikir di benak gua. Gua meminta salah satu dari kami pergi mencari Mang Acong untuk meminta solusi darinya. Namun Abdul Baihaqi menolak untuk menjaga Tita dengan keadaan anehnya. Dia lebih memilih mencari Mang Acong ketimbang menjaga Tita seorang diri. Kondisi seperti ini membuat gua ragu untuk menjaga Tita seorang diri. Gua takut kejadian yang dialami Adul justru kembali menimpa gua karena wewujudan makhluk halus. Tetapi hati kecil gua terus meyakinkan bahwa sosok itu beneran Tita, yang membuat gua ragu kenapa seorang Tita bisa melakukan hal yang terlihat sangat menjijikkan. Ya udah Dul, lu tunggu di sini biar gua yang mencari Acong dan yang lainnya. Pinta gua kepada Adul untuk menjaga Tita beserta ulat jumbonya. Ya ampun Din, demen banget sih ngumpanin gua sama dedemit, jawab Adul seakan menolak permintaan gua. Ya udah oke, lu yang nyari Mang Acong, biar gua yang jagain ratu ulat keket di sini. Tetapi raut wajah Adul terlihat mau gak mau dengan tugas yang gua pinta. Kami tidak bisa meninggalkan Tita seorang diri tanpa adanya seseorang yang menjaganya, dikarenakan gua takut dia bergerak pergi meninggalkan tempat ini. Akhirnya Abdul Baihaqi alias Sakdul menerima permintaan gua untuk mencari Mang Acong dan yang lainnya. Dengan durasi 15 menit yang gua berikan, terlihat Adul kocar-kacir pergi meninggalkan gua dan Tita dengan celana robeknya. Yaudah, gua kasih lu waktu 15 menit buat balik lagi ke sini. Kalau sampai berjam-jam, gua kasih balsam di ubun-ubun lu Dul. Serius Din, 15 menit udah kayak waktu istirahat anak PAUD aja Din, jawab Adul bingung dengan pertimbangan yang gua berikan. Ya udah anak PAUD, dimulai dari sekarang, cepetan, pinta gua ke Sakdul. Serius lu Din? Kembali Adul menanyakan. Waktu lu tersisa 14 menit lagi, jawab gua meminta Adul untuk segera pergi. Kurang asam lu ya Din, ucap Adul berlari pergi meninggalkan gua. Ayat kursi gua kumandangkan dalam hati. Dengan mengimani kitab suci Al-Quran, gua percaya Allah memberikan kekuatan buat gua lewat perantara doa. Tita masih terus menjaga ulat-ulatnya. Sesekali dia mengawasi gerak-gerik gua dengan lirikan tajamnya. Akhirnya rasa jenuh menimpa, membuat gua ingin bertanya sesuatu kepada Tita. Gua tadi lihat teman lelaki lu nangis manggil-manggil nama lu Neng. Dia terus cari keberadaan lu ke semua sudut di pos pendakian ini. Emang lu tega bikin khawatir dia, teman lu sendiri? Terang gua merayu Tita agar mau kembali tanpa ulat bulu. Namun Tita hanya diam, terlihat seperti memikirkan sesuatu. Kalau gua lihat dari kekhawatiran teman lelaki elu, kayaknya kalian punya hubungan gelap ya. Kembali gua mencoba mencairkan suasana agar Tita mau bercerita tentang keadaannya sekarang. Gua peringatkan elu sekali lagi ya, jangan pernah ikut campur sama semua urusan pribadi gua, jawab Tita menggertak. Ya udah, jujur aja sih, gue juga gak bakal ceritain hubungan kalian. Lagian gue kurang harmonis juga sama tim pendakian kalian. Emang lu gak takut dia ninggalin elu karena Mela dan Buluk sampai tahu hubungan kalian berdua? Gak mungkin Tio ninggalin gue. Semuanya udah gue korbankan buat dia, dan dia berjanji untuk selalu ada buat gue tanpa sepengetahuan Mela dan Buluk, terang Tita yang mulai kusut seperti orang gila. Akhirnya setelah memancing lewat obrolan, ternyata gue dapat jawaban dari pengakuannya sendiri.
Semuanya lu korbanin buat Tio? Kembali gua menanyakan. Iya, semuanya. Termasuk harga diri juga? Semuanya. Awas aja lu sampai cerita ke Mela dan Bang Buluk, ucap Tita mengancam dengan pengakuannya. Dilema percintaan apapun bisa terjadi. Terkadang cinta membutakan keselamatan masa depan seseorang. Hidup tanpa cinta memang bagai taman tak berbunga, tetapi jangan menghancurkan bunga-bunga cinta itu dengan hawa nafsu semata. Namun, pengalaman mengingatkan gua dengan prahara teror pendakian masa lalu di Pulau Sari. Tanpa gua sadari dulu, perkara minyak misik mendatangkan teror yang padat ke pendakian pertama gua di Pulau Sari. Apalagi kalau sampai mereka berbuat mesum di Gunung Ciremai ini. Bisa-bisa keselamatan kami semua patut dipertanyakan. Jangan bilang kalau teror ini akibat lu berbuat mesum sama Tio itu ya. Gua mencoba menanyakan kebenaran yang melintas di pikiran gua. Seketika itu juga Tita terlihat redup dan perlahan menunduk membuang tatapannya dari gua. Woi, jawab, kenapa lo diam? Sentak gua dengan apa yang gua takutkan. Enggak mungkin. Semua kita lakukan sebelum melakukan pendakian ini. Terang Tita seakan tidak menerima kenyataan. Tiba-tiba sorotan cahaya dengan cepat mengarah ke pembicaraan gua dan Tita. Ternyata Adul berhasil menemukan Mang Acong dan yang lainnya, tetapi tanpa adanya Tio bersama mereka. Dengan kagetnya, mereka melihat kondisi Tita yang penuh dengan ulat di sekujur tubuhnya, membuat Mela dan Mega meneteskan air mata setelah mengetahui kondisi temannya tersebut. Ya ampun, gua kira itu ulat Arab udah pada dibuangin, ternyata masih melekat juga di kepala, ucap Adul setelah kembali ke hadapan gua. Mela pun menanyakan ke gua perihal apa yang terjadi kepada Tita. Namun gua memilih diam karena kekecewaan gua kepada pengakuan Tita. Dan gua meminta Adul untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah menemui Tita pertama kalinya di sini. Jadi gini teh, gua dan Udin gak sengaja nemuin Tita udah dikerumunin ulet. Menurut pengakuan teman Teteh sendiri, kalau semua ulet ini dia anggap perhiasan emas yang dia temukan di gunung ini. Mela seakan tidak percaya setelah mendengarkan penjelasan Adul. Mega meminta Tita untuk terus istighfar. Buluk dan Yoga hanya bisa terdiam menganga melihat kondisi anggota timnya tersebut. Namun Mang Acong melihat ada yang berbeda dari Tita. Ada sesuatu makhluk astral yang merasuki kedua matanya, sehingga penglihatan Tita berubah dan menganggap ulat sebagai perhiasan emas permata. Sebotol air yang telah dicampur doa berhasil membasuh seluruh wajahnya, berharap penglihatan Tita bisa normal kembali. Sedikit rada memakan waktu, Tita dapat kembali disadarkan. Dengan jeritan menjijikkan, dia mulai membersihkan diri dari ulat yang menempel di badannya. Perasaan mulai tidak mengenakkan setelah mendengar pengakuan Tita. Tapi gua terlanjur masuk di dalam pendakian. Kembali pulang, melintas dalam pikiran gua. Mencoba mengajak bicara hal ini ke tim BTS harus segera gua lakukan. Gua takut teror akan semakin parah jika kami semua memaksakan untuk melanjutkan pendakian. Dengan terpisahnya Tio dengan Buluk menjadi masalah baru, sehingga membuat pembicaraan untuk turun menjadi tertunda. Tidak memakan waktu yang lama, Adul memberitahukan semuanya, di mana tempat dia dan gua bertemu Tio masuk hutan keluar jalur pendakian. Setelah Mela dan Mega membersihkan ulat dari badan Tita, Mang Acong bertindak cepat untuk mencari Tio bersama-sama. Membagi lokasi pencarian hanya memberikan masalah baru, sehingga kami sepakat untuk mencari Tio bersama tanpa harus membagi tim untuk mencarinya. Sedikit masuk ke dalam hutan dari jalur pendakian, ternyata Tio masih berada di tempat pertama gua bertemu dengannya. Tio hanya terduduk bersandarkan batang pohon, terlihat dari raut wajahnya yang sedih ketika kami menemukannya. Ternyata Tio merasa telah ditinggalkan oleh Tita di tempat itu, sedangkan Tita sendiri berada di tempat yang berbeda. Ketika Adul ingin menceritakan awal bertemunya dengan Tio kepada Mang Acong dan yang lainnya, segera gue menahan pembicaraan Adul untuk pembahasan perjalanan turun. Tetapi perdebatan mengenai lanjut atau tidaknya pendakian ini terjadi. BTS memaksa untuk terus melanjutkan pendakian meskipun tanpa gue, Adul dan Mang Acong. Andaikan Mela tidak ada di BTS, mungkin gue bakal mengikuti ego gue sendiri untuk turun. Yang gue pedulikan hanya Mela, tetapi rasa khawatir akan keselamatan Mela mulai mengganggu pikiran gua. Mang Acong hanya memasrahkan keputusan gua untuk ikut lanjut atau turun. Mungkin dia tidak mau merusak momen liburan lulus sekolah gua di Gunung Ciremai tersebut. Dengan berat, gua kembali ikut untuk lanjut di pendakian ini. Sebelumnya gua ingin bicara serius dengan Mela. Setelah ditemukannya Tio di pos 4, akhirnya kami memutuskan untuk kembali istirahat dan menenangkan pikiran.
Singkong rebus yang digoreng memberikan kenikmatan tersendiri. Tekstur lembut terasa menyantapnya seperti di Italiano. Singkong goreng tos, mamma mia lezzatos, ucap gue sembari menikmati singkong goreng. Singkong goreng diputer, dijilat, lalu digebukin, sahut Adul dengan candaannya. Kok digebukin, Dul? Tanya Mela. Emang dia mah suka digebukin di acara dangdutan, sahut gue membocorkan rahasia. Ngomongin soal dangdut, ternyata naik gunung gak semudah naik panggung dangdut hajatan ya, ujar Adul dengan pemikirannya. Lagi asik ngomongin dangdut, Mang Acong kembali mengajak kami untuk melanjutkan pendakian. Ditakutkan estimasi waktu untuk sampai di pos 7 takut terlalu malam. Setibanya kami di tanjakan Asoy, hanya terlihat tanjakan ekstrim dengan menjulang vertikal. Terlihat Adul mulai menggesekkan kedua telapak tangannya. Sesekali dia mulai meregangkan persendian tubuhnya. Mang Acong mengawali langkahnya untuk melewati tanjakan Asoy tersebut, diikuti dengan yang lainnya. Tidak lupa Mela mulai mencondongkan tubuhnya, mencari bebatuan untuk menapakkan pijakan kedua kakinya supaya tidak tergelincir. Pantat robek dengan kolor berbunga dari Adul memberikan keseruan tersendiri di barisan belakang. Tak henti-hentinya, Mela menertawakan bagian pantat Adul yang robek, memberikan kedekatan antara gua dan Mela di barisan paling belakang. Sesekali gua merangkul tubuh Mela untuk melewati tanjakan vertikal si Asoy. Terima kasih Asoy, karenamu diriku bisa berdekatan langsung bareng Mela dengan pantat geboynya. Tetapi terdengar suara seperti adanya langkah di belakang gua. Sosok bayangan hitam kurus dengan tangan serta kakinya yang panjang mengikuti gua merangkak dari arah belakang. Sesekali gua meraih kerikil dan sengaja menjatuhkan kerikil tersebut ke sosok di belakang gua. Beberapa batu yang gua pijak sengaja gua jatuhkan untuk memperlambat laju sosok tersebut. Rasa panik akan ketakutan sosok itu terpaksa gua rasakan sendiri di barisan belakang. Hampir setiap detik gua mengawasi dan menoleh ke arah belakang. Sosok itu terlihat lincah merangkak zigzag dari kiri ke kanan, seakan siap untuk menerkam gua kapan saja. Dengan bermodalkan surat Anas, gua mencoba menoleh ke arah sosok itu sendiri. Kerikil batu berhasil gua jatuhkan ke arah sosok hitam yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari jangkauan gua. Tetapi feeling Adul untuk menoleh ke arah belakang membuatnya kaget dengan apa yang terjadi dengan gua di barisan belakang. Segera Adul mendahulukan Mela terlebih dahulu, menarik gua untuk segera berpaling dari sosok tersebut. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Mungkin Adul dahulu tidak sesantai Adul sekarang ketika berhadapan langsung dengan makhluk gaib. Mela yang curiga ikut menengok ke arah belakang, memastikan apa yang terjadi dengan gua dan Adul. Mela terdiam mematung dengan apa yang dilihatnya. Matanya terbelalak dengan sosok hitam kurus tersebut. Segera gua menarik Mela untuk melewati tanjakan Asoy dengan cepat. Dengan nafas yang terengah-engah, kami pun berhasil melewati tanjakan Asoy. Dan makhluk hitam itu sendiri menghilang tanpa ada yang melihatnya. Mang Acong memastikan apa yang menimpa kami bertiga. Dengan cepat, gua lebih memilih melanjutkan perjalanan dan menceritakannya ketika sampai di rumah saja. Setibanya di pos 7, kami mulai membuka tenda dengan spot bebatuan besar hitam di sekeliling kami. Tenda mulai dibuka satu persatu, mempersiapkan menu makan malam menjadi tugas para wanita. Tak lupa Mela mulai menyuguhkan segelas kopi hitam panas ke gua dan Mang Acong. Rasa ingin cerita ke Mang Acong mengenai problem pendakian ini rasanya akan percuma, karena Mang Acong sendiri sudah terbiasa menghadapi keanehan di gunung ini. Ditambah lagi dengan momen yang kurang pas untuk menceritakan semuanya. Selepas makan malam, kami semua turut tidur untuk melepas rasa lelah. Setelah terus melangkah naik menggapai pos demi pos. Tetapi rasa kantuk tidak menyerang gua dan Adul begitu saja. Kami memilih ngopi di dalam tenda sembari menemani Mang Acong yang terlelap dari tidurnya. Terdengar suara meminta tolong Tita kepada Mega di tenda sebelah untuk mengantarkannya keluar buang air kecil. Tetapi Mega memilih untuk meneruskan tidurnya lantaran rasa lelah yang dialami Mega mungkin berat untuk membuka kedua matanya. Segera Adul membuka resleting tenda sedikit demi sedikit, mengawasi gerak-gerik Tita dari dalam tenda. Tita hanya keluar tenda seorang diri. Dia menuju tenda Tio untuk memintanya mengantar buang air kecil. Segera Tio keluar tenda tanpa sepengetahuan Buluk dan Yoga. Mereka berdua menuju semak belukar dengan Tio mengawasi Tita yang mulai terlihat jongkok masuk ke dalam pepohonan. Tetapi Adul melihat yang tidak dia duga, memberitahukan ke gua
jika Tio ikut masuk ke dalam semak-semak menyusul Tita yang tak kunjung datang. Mereka hilang dari pandangan gua dan Adul untuk durasi beberapa menit. Ketika mereka kembali, terlihat Tio seperti membenarkan resleting pada celananya. Tio mencium kening Tita sebagai tanda perpisahan untuk kembali ke tenda masing-masing. Mereka tidak sadar jika gua dan Adul telah mengawasinya di dalam tenda yang gua tempati. Tio ikutan pipis ya, Din? Bisa jadi, mungkin Tio pipis di dalam perut Tita. Serius lu, Din? Kok bisa-bisanya mereka ngelakuin itu? Hawa nafsu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dengan memanfaatkan kondisi Tita yang sendiri, bisa saja kebuasan Tito membutakan semua teror yang kita semua alami. Terang gua meyakinkan Adul. Gua takut kita kena dampaknya, Din. Sejak awal kita udah kena dampaknya, Dul. Termasuk makhluk hitam seperti marsupilami yang merangkak ngejar elu, Din. Semuanya, Dul, termasuk ulat yang si Tita anggap perhiasan. Astagfirullah, Mak. Ujar Adul mulai menyadari teror demi teror. Rasa cemas tidak mampu membohongi perasaan gua malam ini. Rasa kantuk bercampur padu dengan perasaan khawatir akan seperti apa lagi teror yang menimpa kami semua. Dengan doa tidur yang Adul baca untuk membentengi tidurnya, perlahan mata mulai terpejam dengan irama binatang malam sebagai pelarut tidur. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Abdul Baihaqi mulai memejamkan matanya. Tiba waktu dini hari. Mela dibangunkan tanpa adanya Tita di dalam tendanya. Sementara itu, suara gaduh Mela dan Mega membangunkan tidur kami semua. Din, bangun. Tita ngilang gak ada di tenda. Terdengar suara Mela membangunkan gua yang sedang terlelap dalam tidur. Iya Mel, si tenda lagi ke kecamatan dulu kali bikin domisili. Jawab gua rada malas menanggapi ucapan Mela yang panik. Jangan bercanda, Din, gua seriusan. Kembali Mela memaksa membangunkan. Gua bilang juga apa, BTS cuma bikin malapetaka doang buat lu dan semuanya. Jawab gua mengingatkan Mela dengan kesal. Tangisan Mega mewarnai kehilangan Tita. Terlihat Tio, Buluk dan Yoga sibuk mencari keberadaan Tita. Di lain cerita, Tita asik bermain dengan wanita yang tidak dia kenal, memainkan pernak-pernik perhiasan yang menyilaukan pandangannya. Kamu di sini saja ya? Di sini banyak perhiasan yang bisa mempercantik kamu, ucap wanita yang mulai menggoda pikiran Tita. Namun, Tita tidak berucap apapun. Dia hanya terkesima dengan kilauan perhiasan yang dia temui. Tinggal di sini bersamaku, lupakan semua teman-temanmu. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, ucap si wanita asing tersebut, berbisik dekat di telinga Tita, merangkul dan membawanya hampir masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Tiba-tiba, Tita ditinggalkan sendirian di tengah limpahan perhiasan emas di sekelilingnya, membuatnya gelap mata, sehingga Tita berhasil mengantongi sebuah sisir tersebut masuk ke dalam bajunya. Suara ribut terdengar jelas oleh Tita di belakangnya. Dengan cepat, Tita kembali merapikan kondisi bajunya. Dia berhasil menyembunyikan sisir dengan balutan emas dari wanita cantik yang terlihat asing bagi Tita. Terlihat raut wajahnya seperti ketakutan. Dengan cepat, si wanita itu memaksa Tita untuk pergi meninggalkan kilauan emas itu dari dirinya. Tetapi, tidak semudah itu wanita asing bisa membawa Tita begitu saja. Lantaran makhluk lain dengan cepat menahan Tita untuk tidak mengikuti ajakan si wanita asing tersebut. Dengan pakaian layaknya selir kayangan, si wanita terlihat anggun dan cantik di hadapan Tita. Tetapi, Tita hampir tidak mengetahui sosok asli wanita itu bahkan bisa lebih menyeramkan dari apa yang dilihatnya. Dengan cepat makhluk halus dengan perwujudan wanita cantik mulai menampakkan jati diri sesungguhnya. Makhluk lain yang menahan Tita berhasil mengusir pergi makhluk tersebut. Perubahannya menjadi sosok nenek tua dengan jari tangan yang panjang tak seperti jari manusia pada umumnya, membuat Tita merasakan ketakutan dengan jeritannya. Jeritan Tita setelah melihat sosok asli wanita cantik tersebut terdengar oleh kami semua, sehingga dengan cepat kami menghampiri di mana sumber suara yang terdengar seperti jeritan Tita itu sendiri. Tita ditemukan dengan keadaan yang lemas. Matanya selalu terbelalak ke semua arah. Kepanikan tergambar jelas di raut wajahnya yang terlihat lelah. Bergerak panik tanpa menyebutkan salah satu nama dari kami yang menenangkannya. Ketakutannya membuat kami bertanya-tanya. Sebenarnya, apa yang dialaminya di tempat ini sehingga keringat membasahi dahi dan sebagian wajahnya? Tanpa kami semua sadari,
Ternyata Tita menyembunyikan benda gaib di dalam bajunya. Setelah keributan yang dialami Tita, kami semua segera mengajaknya untuk kembali ke tenda, menenangkannya dari teror penghuni Gunung Ciremai. Tetapi paman gua Mang Acong justru baru terlihat keluar dari dalam tenda, meminta untuk kami semua turun dari gunung ini. Ujarnya, kondisi seperti ini tidak mungkin lagi untuk kami lanjutkan. Dengan kondisi Tita yang sering keluar dari zona kami, membuat Mang Acong khawatir akan keselamatan Tita ke depannya. Kali ini Buluk meminta kepada rombongannya untuk tidak memaksa melanjutkan pendakian. Dan paman gua Mang Acong sampai mengancam kepada Buluk jika mereka tetap memaksa melanjutkan pendakian. Jika kalian memaksa untuk terus melakukan pendakian, ingat, resiko kalian tanggung sendiri, terang Mang Acong. Air mata Mega dengan cepat membasahi hampir sebagian pipinya setelah mendengar ucapan Mang Acong. Gua mencoba tenang di kondisi genting seperti ini. Tak bosan-bosannya Mang Acong terus menetralisir kondisi Tita dari sadarnya. Mela seakan berharap penuh kepada Mang Acong di pendakiannya kali ini. Buluk terdengar meminta Tita untuk tak putus mengucap istighfar. Abdul Baihaqi mulai peka dengan kondisi yang kami semua alami. Kali ini dia lebih percaya pada apa yang sebelumnya udah gua perkirakan. Kami sepakat untuk turun dini hari nanti, menunggu kondisi Tita normal kembali. Packing dan packaging segera kami lakukan, di tengah menunggu kondisi Tita yang perlahan membaik. Tetapi makhluk halus tidak semudah itu melepaskan kami semua. Layaknya seorang tamu yang mencuri di dalam rumahnya, dengan murkanya teror perjalanan turun terasa menguras nyali dan juga energi. Hanya bermodalkan minum untuk persiapan turun, kami semua mulai membagi tugas dengan Tio memapah Tita. Dan seperti biasa, Adul disusul Mela di depan gua. Gua lupa memberitahu Adul untuk tidak menyebut nama apa yang sudah dilihatnya, dan mengajari Adul untuk memakai kata isyarat apabila melihat sosok yang tidak diinginkan. Dul, kalau lihat kuntilanak, jangan sebut namanya. Kalau bisa kasih kode aja ke gua, ucap gua berbisik agar tidak terdengar si Mbak Kuntilanak. Kode gimana, Din? Lu kira gua polisi buser mau nyiduk seseorang? Jawab Adul mempertanyakan maksud gua. Dah, pokoknya lu kasih kode aja ke gua. Terserah lu dah mau kode apa juga. Pinta gua kembali ke Adul. Bingung gua, Din, saut Adul. Ya udah, jangan bingung-bingung. Kalau lihat kuntilanak, kasih kode ke gua pakai kata Dan kalau lihat pocong, lu pakai kata simple dan dapat gua pahami kan? Jawab gua menerangkan si Adul. Oke deh, jawab Adul meyakinkan gua. Maksud gua memberitahukan perihal itu ke Adul untuk tujuan memindahkan posisinya ke belakang gua dan Mela. Dikarenakan gua beneran takut kali ini berada di barisan paling belakang. Dengan keterpaksaan, Adul menerima apa yang gua pinta dan menempati posisi gua di barisan paling belakang. Di lain cerita, gua ingin membicarakan perihal tim BTS kepada Mela dan memberitahu penyebab semua teror ini kepada Mela. Mel, kenapa lu lebih memilih melanjutkan BTS daripada semua ucapan gua? Tanya gua ke Mela. Sahut Abdul Baihaqi. Dan tiba-tiba Adul dengan cepat memberikan kode yang udah gua bicarakan sebelumnya. Ada apa, Dul? Gua menanyakan. Ya, berarti BTS lebih berharga daripada lu, Din, ucap Adul. Kurang ngasem memang si Sakdul meledek gua di tengah situasi genting seperti ini. Emang beneran kayak gitu, Mel? Emang beneran yang kayak Adul ucap barusan? Kembali gua menanyakan. Segera gua menoleh ke arah Abdul Baihaqi tanpa pertanyaan yang gua tuju ke dirinya. Kasian banget si Ludin, saut Adul kembali. Dengan sabar gua menahan rasa kesal akibat candaan Adul kepada pertanyaan serius gua ke Mela. Terdengar kembali Adul memberikan kode tersebut, tetapi hanya menambahkan rasa kesal gua kepadanya. Udin, tega bener lu ngumpanin gua di belakang. Teriak Adul membuat kami semua menoleh ke arah dia di barisan paling belakang. Ternyata Adul benar-benar melihat dua sosok makhluk halus sekaligus di belakangnya. Tidak sengaja dia menoleh ke arah di mana sosok itu berada. Perasaannya selalu mengajak melirik ke arah belakang di tengah rasa kesal yang gua alami. Kuat lu itu namanya, udah bercandain gua. Sekarang lu dibecandain deh sama si Uah itu, terang gua. Kan lu yang bilang kalau lihat si bilang kalau lihat si bilang
Saud Adul dengan kekesalannya. Maksud kalian apaan sih? Mela menanyakan. Coba Mel, ucap sekali lagi. Apa sih? Gak jelas banget. Kalau Teh Mela yang bilang kode kayak gitu kok beda ya. Kayak enak gitu dengernya, ucap Adul. Iya Dul, enak banget kayaknya, saud gua membenarkan. Tiba-tiba Tio teriak dengan kencang memberitahu kami jika di atas jalur pendakian terjadi banjir bandang dengan membawa material longsor tanah dan batang pepohonan. Akan tetapi, hanya Tio saja yang melihat akan terjadinya banjir bandang tersebut. Tio beranjak pergi meninggalkan kami semua. Dengan sigap, Buluk mengejar dan menahannya untuk tetap tenang. Istighfar, lo lagi halusinasi yuk. Terang Buluk membawa Tio kembali bersama kami. Makhluk halus seakan menyerang pikiran siapa saja yang lengah, masuk ke dalam pikiran, memberikan teror demi terornya. Memberikan asumsi tidak tenang untuk kami semua selama berada di jalur pendakian Gunung Ciremai, dan memporak-porandakan keimanan secara halus, seakan ingin memisahkan kami semua satu persatu. Belum usai rasa khawatir hampir kehilangan Tita, kini Tio kembali ingin memisahkan diri untuk menghindari apa yang ada di pikirannya. Suara gemuruh memang terdengar sangat jelas, tetapi itu bukan sebuah banjir bandang, melainkan hanya guyuran hujan yang datang dari hulu gunung. Rasa cemas Mela menandakan dia sedang tidak baik-baik saja. Mela terlihat mulai panik setelah banyak melewati kejadian aneh. Dengan cepat, Buluk mengarahkan agar membuat bivak sementara untuk melindungi kami dari rintikan hujan yang terdengar sangat lebat. Hujan mulai menguasai Gunung Ciremai, mengakibatkan jalur pendakian menjadi licin. Daun terlihat ikut bergoyang terkena rintikan hujan yang memaksa masuk ke dalam hutan Ciremai. Hembusan angin menerjang bivak, membawa embunan hujan masuk membasahi sebagian wajah kami. Tanpa disadari, ternyata pikiran gua ikut dikelabui oleh makhluk penghuni Gunung Ciremai tersebut. Padahal tadi gua lihat jam hampir subuh. Kenapa matahari pagi sampai sekarang gak terbit juga ya? Raut wajah kebingungan tampak jelas terlihat dari mereka. Bahkan mereka berucap kompak mengatakan jika selama bergerak turun dari tadi, kami memasuki waktu tengah malam. Tetapi keanehan waktu belum berakhir sampai di sini. Ada teror di mana semua jam tangan yang dikenakan tidak menunjukkan waktu secara bersamaan, sehingga kami semua tidak mengetahui waktu malam ini tepat pukul berapa. Mela beranggapan jika waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 8:45. Berbeda dengan Buluk dan Mang Acong, masing-masing menunjukkan pukul 6 dan pukul 11:15. Yang lebih parahnya lagi, justru tidak adanya keterangan waktu bagi Adul, dikarenakan dia tidak memakai jam tangan di lengannya. Siluet hitam seakan membayangi kami dengan gerakannya yang cepat. Pantulan cahaya kilat membuat asumsi bahwa banyaknya sosok yang mengintai kami dari semua arah. Atap bivak menjadi penampungan air hujan yang jatuh. Sesekali gua dan Adul membuang air yang berada tepat di atas bivak kami. Sosok nenek tua menyelinap dari balik pohon, seperti ada sesuatu yang dia takutkan dari kami semua. Mang Acong dengan sadar melihat sosok nenek tua tersebut. Dengan mengeluarkan segumpal tanah yang dia bawa dari kaki gunung, dengan cepat pula dia membagikan sebagian tanah itu kepada kami semua untuk disimpan dalam saku celana kami. Harapan kami semua, semoga Mang Acong berada dalam titik sadar dan tidak terkena serangan halusinasi, karena hanya dia orang yang mengetahui jalur pendakian via Palutungan. Adul mulai menggarang rokoknya yang basah. Aliran air hujan tak henti-hentinya mengalir di hadapan kami. Akan tetapi, Mela seperti melihat ranting pohon seperti jari jemari yang terbawa arus air hujan. Kali ini Mela bisa menguasai dirinya dengan zikir. Terkadang, rasa muak akan penglihatan kami yang selalu berbeda membuat gua sedikit frustasi dan tidak akan mempercayai apapun yang melintas dalam penglihatan dan benak pikiran gua sendiri. Kondisi ini bagaikan sebuah mimpi buruk. Semua yang kami alami di luar logika dalam keseharian hidup pada umumnya. Alam seakan memberikan sentuhan pelajaran hidup lewat misteri. Sampai detik ini, kami masih bersama. Sebuah keadaan baik yang patut kami syukuri. Di bawah guyuran hujan, tensi panas gua dan Buluk mulai meredup. Dengan seiring berjalannya waktu, kami melewati semuanya bersama-sama. 3 burung kecil berlindung beratapkan daun di dahan pohon dari guyuran hujan, menyentuh hati dan pikiran. Mereka seakan saling menjaga satu dengan yang lainnya dari dinginnya malam. Raut wajah tim satu persatu gua tatap dengan senyuman. Mang Acong dengan sabar menjaga kami agar selalu bersama dalam pendakian.
Tapi gua sadari, ternyata dia sudah memberikan pelajaran akan pentingnya sebuah teman. Rela membuang rasa egoisnya untuk ikut melanjutkan perjalanan demi kebahagiaan liburan keponakannya. Tanpa gua sadari juga, Abdul Baihaqi selalu memberikan hiburan tersendiri di tengah teror yang gua alami. Tanpa gua sadari juga, ternyata Mela selalu ingat untuk mengajak gua melakukan pendakian, meski jalannya terkesan sembunyi-sembunyi. Mungkin Mega dan Yoga berharap pendakian ini akan berjalan dengan keindahan di puncak, tetapi teror keangkeran Gunung Ciremai memudarkan harapan indahnya. Meski begitu, Mega dan Yoga tidak menyerah dan terus berjalan beriringan tanpa rasa lelah. Memang petaka ini ada kaitannya dengan Tita dan Tio, tapi naluri kemanusiaan harus tetap gua jaga untuk saling menjaga dan melindungi. Manusia memang tidak sepenuhnya bisa menghakimi kesalahan manusia lainnya. Gua hanya bisa berharap Sang Holik bisa memberi pelajaran untuk kesalahan mereka, agar lebih bisa menghargai etika hidup dan mengubah hidupnya kembali ke jalan yang lebih baik. Dan tanpa gua sadari, hati kecil Buluk ternyata ingin membuat wadah pendakian bukan sekedar ajang hobi, melainkan untuk menciptakan sebuah kekeluargaan. Karena hanya dengan kekeluargaanlah mereka bisa menciptakan keharmonisan dan menyingkirkan keegoisan agar terhindar dari tindakan yang bisa merugikan satu dengan yang lainnya. Hujan tak kunjung reda mengguyur malam di Ciremai, membangkitkan sebuah kenangan ngopi santai di rumah. Rasa jenuh menanti hujan reda membuat Adul sedikit merasakan kantuk. Sesekali dia menguap membuka mulutnya seperti hewan kudanil yang muncul ke permukaan air. Dengan cekatan, Mela membuat kopi menunggu hujan yang entah kapan berhenti menjatuhkan butiran-butiran air, menyatukan semua karakter kepribadian lewat kehangatan sebuah kopi. Singkong goreng yang dibawa Mang Acong dengan kreatif Mega panaskan kembali dan menyulapnya menjadi kenikmatan tersendiri untuk kami. "Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Markona?" ucap Adul. Cemilan malam yang entah pukul berapa sekarang sedikit melupakan kejadian teror demi teror yang telah dilalui. Di tengah lebatnya guyuran hujan, diikuti angin sampai menusuk tubuh bagian dalam, rasa kekeluargaan mulai terbentuk di antara kami semua. Akan tetapi, Mega tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Keadaan mulai kembali gaduh. Banyak kejadian yang tidak kami pahami akan penyebabnya. Dan untuk kesekian kalinya, kami harus kembali menunda perjalanan turun kami, berharap semuanya bisa kembali normal dan kembali pulang dengan cepat. "Si Mega kenapa?" tanya Mela dengan perasaan bingung. "Keselak singkong kali," ucap Adul. "Hus, jangan ngasal Dul," jawab Mela mulai memeriksa keadaan Mega. Di tengah sibuknya kami menyadarkan Mega dari pingsannya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua yang sedang menertawakan kondisi kami. Sosok itu tidak bisa kami temukan wujudnya, hanya suara terbahak-bahak yang terdengar entah dari mana sumber suara tersebut. Abdul Baihaqi mulai terpancing emosinya. Rasa lelah dicampur padatnya teror yang dia alami membuatnya berkata di luar yang gua duga. Dengan refleks nyali gua seperti kembali setelah mendengar ucapan Adul yang dia lontarkan. "Sumpah kagak lucu, norak banget tau gak sih?" ucap Adul dengan kondisi emosionalnya. "Iya, norak banget, ketawa pales aja dibanggain," ucap gua yang mulai jenuh dengan keadaan teror tersebut. Ternyata bukan cuma gua dan Adul saja yang mulai terpancing emosi. Yoga juga mulai terpancing emosinya di tengah keadaan yang membuat kami sedih akan kebingungan ini. "Salah kami apa? Kenapa kalian selalu mengganggu kami semua?" ujar Yoga lantang teriak dengan kesedihannya. "Seandainya kalian tahu kesalahan itu, mungkin situasi seperti ini akan menjadi lebih parah lagi. Akan saling menyalahkan satu sama lain, memperburuk keadaan, dan hanya menghakimi satu dengan yang lainnya." Dengan keterpaksaan, gua menyimpan semua rahasia Tio dan Tita, sedangkan gua tidak kenal dengan mereka sebelumnya. Keadaan membuat gua harus dewasa untuk menyimpulkan masalah demi masalah. Keadaan membuat gua harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan karena keadaan jugalah, gua harus kuat melewati semua teror untuk keselamatan kami semua. "Iya, salah gua apa coba? Kenapa kalian tega robekin celana gua?" teriak Adul entah kepada siapa. "Lu orang yang serba salah, Dul," jawab gua. "Iya, emang bener gua orang yang selalu disalahkan. Gunung meletus salah gua, bahan bakar naik salah gua. Apa karena gua pakai sepatu sekolah?
sedangkan yang lain pakai sepatu gunung. Kalian tega bikin robek celana gua, ucap Adul mulai ngawur. Istighfar Dul, pinta Mela. Tetapi bukan jawaban yang Adul dapatkan, melainkan hanya suara tertawa perempuan tua yang terdengar lebih kencang di telinga. Dengan kondisi jalur yang licin, Mang Acong meminta kepada kami untuk bergerak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan menandu Mega yang tak kunjung sadar, kami mulai bergerak turun di tengah rintikan hujan. Tega banget dah, gue udah kayak kuli panggul di pasar induk, ucap Adul dengan perasaan kesalnya sembari menandu Mega yang tengah pingsan. Terdengar Adul yang terus mengoceh di belakang gua. Batang kayu kami jadikan media untuk menandu Mega malam ini. Dengan posisi 4 orang yang menandunya, membuat kami sedikit lebih ringan membawa turun Mega keluar perut hutan Gunung Ciremai. Lain kali kalau mau nyulik gua itu yang enakan dikit, Din, ucap Adul. Berisik lu, Dul, banyak banget yang lu omongin dah, jawab gua sedikit ketus. Tetapi kejadian aneh Abdul Baihaqi alami, di mana dia merasakan berat seperti menandu Mega sendirian. Kenapa berat banget gini sih? Kayaknya tadi gak seberat ini deh, terang Adul. Namun gua mencuekkan ucapan Adul tersebut. Gua memilih diam dan fokus ke Buluk dan Yoga yang serius menandu Mega di posisi depan. Astagfirullah, pantas aja berat banget. Gak taunya si Udin cuma nempelin tangannya doang di kayu. Sama aja gua gotong ini orang sendirian di posisi belakang. Kembali Adul berteriak dengan perasaan kesalnya. Oke, masih berlanjut cerita dari tim BTS. Kita sambung lagi. Ini tinggal sekali episode lagi ya. Besok malam insya Allah kalau nggak ada hambatan atau nggak ada halangan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.